Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Operasi Zebra akan digelar Polri selama 14 hari ke depan. Logistik pilkada tahap pertama untuk 4 kabupaten di Papua Selatan tiba di Pelabuhan Merauke. KPU memperingatkan paslon yang melanggar aturan pelaporan dana kampanye bisa didiskualifikasi. Tugas penyelenggara pemilu di daerah sangat penting dan strategis. Dalam pilkada serentak, mereka adalah filter masyarakat yang bertugas menyaring pimpinan terbaik bagi suatu daerah. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, usai deklarasi pilkada damai yang berlangsung di Kota Sentani, Senin kemarin. Menurut Efra, KPU semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku atau on the track, sehingga pilkada bisa berjalan lancar dan aman. Kalau kita KPU Kabupaten Jayapura sebagai filter ya, tentunya mentalitas kita kalau kurang bagus, tentunya kita dengan filter yang rusak itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kurang bagus juga. Tapi kalau kita sebagai KPU punya filter yang baik, tentunya kita akan menghasilkan pemimpin di daerah di Kabupaten Jayapura yang baik, berkualitas, ya. Sehingga ke depan dalam 5 tahun pembangunan ke depan tentunya pemimpin yang terpilih itu akan membangun Kabupaten Jayapura dengan baik. Sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama, Pilkada 2024 ini baik tingkat KPU sendiri, tingkat jajaran KPU di bawah, baik itu PPD maupun PPS, hingga nantinya KPPS yang terbentuk di tanggal 7 November nanti, diharapkan di dalam penyelenggaraan kita untuk Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan main yang ada. Tentunya merujuk kepada kode etik kita sebagai penyelenggara dan juga sumpah janji dan fakta integritas yang di setiap tingkatan masing-masing kita sudah melakukan penandatanganan fakta integritas itu. Efra menambahkan, jika ada oknum yang kedapatan bermain dengan pasangan calon tertentu, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kode etik. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo melaporkan. Setiap paslon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye. Selain rekening khusus, paslon juga nantinya wajib mempertanggungjawabkan dana kampanye yang digunakan. Komisioner KPU Mimika Hieronymus Kiaruma mengatakan, jika laporan dana kampanye itu tidak sesuai dengan jumlah dana yang dilaporkan, maka paslon akan mendapat sanksi tegas dan terberat didiskualifikasi. Kami sudah ada SK tentang pembatasan dana kampanye ya. Untuk sumbangan perorangan itu nilainya paling besar 75 juta. Untuk badan hukum paling besar 750 juta. Itu ada pembatasan yang masuk ya. Nah, semua sumbangan itu dana kampanye harus masuk di dalam rekening dana kampanye. Bukan, RKDK namanya. Rekening khusus dana kampanye. Jadi semua sumbangan yang masuk harus melalui itu. Tidak bisa langsung kasih ke paslon, itu tidak bisa. Nah, untuk supaya bisa dicatat, supaya kita bisa tahu aliran dana kampanye seperti apa. Nah, untuk pengeluaran pun dibatasi, Pak. Nah, untuk pembatasan pengeluaran itu kami sudah rakor dan kami sudah sepakati, kemudian sudah keluar SK tentang pembatasan dana kampanye. Untuk total pengeluaran per paslon itu yang kemarin disepakati itu sekitar 51 miliar ya. 51 miliar selama tahapan kampanye. Nah, itu harus pembatasan itu harus dihormati. Kalau tidak dihormati itu misalnya ada pelanggaran pengeluaran lebih daripada itu paslon itu bisa didiskualifikasi. Jadi harus patuh pada pembatasan. Ini sangat penting. Yang masuk itu kan tinggal kita lihat saja di aliran dana di dalam RKDK itu bisa dilaporkan nanti di bagian akhir daripada kampanye. Kami akan bentuk tim audit. Kami akan tunjuk auditor publik
untuk nanti mengaudit dana kampanye setelah tahapan kampanye selesai. KPU juga meminta seluruh paslon agar melaporkan penggunaan dana kampanye pada masa tenang. Saat ini, 3 paslon Bupati Mimika sedang melakukan kampanye dan akan berakhir pada 23 November mendatang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan anggota PPD dan PPS mendapat arahan dari Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika. PPD dan PPS ini sengaja dikumpulkan Senin kemarin di salah satu hotel di Mimika, sehingga mendapat arahan agar saat bertugas selalu berpedoman pada aturan. KPU Mimika juga mengingatkan pada ratusan anggota PPD dan PPS agar tidak memihak pada paslon tertentu, karena jika terbukti maka akan dipecat. Apa dasar dilakukannya kegiatan ini adalah banyaknya informasi terutama banyaknya informasi yang berkembang di luar terkait dengan kapasitas kami punya badan etok PPD maupun PPS. Ada intervensi atau bahkan ada informasi terkait dengan dugaan intervensi dari paslon-paslon kepada atau tim sukses kepada kami punya badan etok ini. Ya, informasinya seperti itu, ada dugaan seperti itu. Nah, untuk itu kami merasa penting untuk melakukan penguatan kapasitas. Apa yang kami sampaikan di sini adalah terkait dengan pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Pelanggaran, kemudian apa itu sanksi-sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, mereka ini kan termasuk penyelenggara. Nah, itu kita sengaja mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, sehingga mereka perlu dijelaskan apa risiko yang dihadapi ketika mereka bekerja di luar dari ketentuan yang sudah diatur. Ratusan anggota PPD dan PPS akan bertugas di 496 tempat pemungutan suara dan 18 distrik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.